Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pujiar dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi promosi yang ada di kelas 12, yaitu KD 3.17. Oke, baik, mari kita mulai. Bahwa promosi itu adalah salah satu kegiatan pemasaran yang penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan sebuah usaha serta meningkatkan kualitas penjualan. Pemasaran tidak hanya berhubungan dengan harga dan pendistribusian produk, tetapi berkait pula dengan mengkomunikasikan produk pada konsumen agar dikenal dan pada akhirnya akan dibeli. Keuntungan dari promosi: 1. Meningkatkan omset penjualan produk. 2. Mengingatkan pembeli akan barang yang akan dibelinya. Yang ketiga, membentuk produk motif. Keempat, produk menjadi lebih terkenal, meningkatkan produksi perusahaan, dan meningkatkan laba perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan promosi. Tujuan promosi yang pertama adalah menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Jadi maksud dari promosi di sini adalah memberikan informasi kepada konsumen. Jadi informasi tersebut nanti akan menyebar dari masyarakat satu ke masyarakat lain. Jadi akhirnya tersampaikanlah tujuan dari promosi itu. Yang kedua, mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Jadi hubungannya kalau sudah masyarakat itu tahu ada informasi tentang promosi tadi, maka diharapkan mereka akan datang membeli dan akhirnya menambah profit dari usaha tersebut. Yang ketiga, mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Jadi informasi yang sudah disebar, promosi yang sudah disebar, diharapkan akan menarik pembeli yang baru, kemudian yang pelanggan yang lama juga tidak akan lari karena dia akan tetap setia dengan produknya, karena produknya sudah semakin digemari oleh hayalak masyarakat. Yang ketiga, mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan dari pelanggan. Jadi diharapkan ketika informasi promosi tadi sudah disebar, maka pembeli yang baru akan berdatangan untuk menjadi pelanggan. Dan pelanggan yang lama dia juga tidak akan lari karena semakin yakin bahwa produknya itu adalah produk yang memang digemari di halayak ramai. Kemudian yang keempat, menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Pada masa-masa penjualan pasti ada masa-masa di mana pasar sepi, pasar ramai. Nah, dengan adanya promosi diharapkan bahwa nanti penjualan tersebut akan stabil, tidak berkurang. Oke. Kemudian yang kelima, membedakan dan mengunggulkan produk dibanding dengan produk pesaing. Kalau kita melakukan promosi, maka di situ yang disebutkan adalah kelebihan-kelebihan dari produk yang kita punyai, yang kita promosikan. Maka di situ pasti akan terlihat bahwa produk kita adalah lebih unggul dari produk pesaing yang lain. Kemudian yang keenam, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai yang diinginkan. Jadi di situ kita membangun image, patronage image, membangun image dari sebuah produk itu bahwa produk ini adalah produk unggulan. Gitu. Yang ketujuh, mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Jadi dengan adanya promosi diharapkan ketika konsumen itu semula beranggapan bahwa produk kita adalah produk yang biasa saja, dengan adanya promosi yang kita lakukan, maka di situ akan timbul image baru dari konsumen. Kemudian, tujuan promosi dalam pengertian lain dapat dijabarkan pada gambar berikut ini, yaitu bahwa promosi itu memiliki 1. Daya tarik khusus, kedua, meningkatkan penjualan, yang ketiga, membangun loyalitas. Daya tarik khusus di sini maksudnya adalah promosi dapat memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan. Dengan memberikan harga yang lebih murah, maka pelanggan tidak segan untuk mengantre atau turun langsung berdesak-desakan agar mendapatkan produk unggulan. Jadi misalnya di sini ada beberapa produk yang kita tawarkan yang sama dengan toko sebelah.
Tapi di situ kita memberikan promosi besar-besaran dengan harga yang lebih murah misalnya, dengan diskon 50%. Maka ketika orang-orang datang, dia melihat ada antrean banyak, mereka tidak akan segan karena lebih mendapatkan karena mereka mendapatkan harga yang lebih murah daripada toko sebelah. Kemudian yang kedua, meningkatkan penjualan. Kegiatan promosi dapat meningkatkan volume penjualan dan mendapatkan omset besar setiap bulannya. Strategi ini dijalankan oleh pelaku usaha yang memiliki stok cukup melimpah. Jadi, promosi dilakukan untuk menghabiskan stok serta mempercepat perputaran uang. Biasanya ini dilakukan seperti cuci gudang. Jadi, pada saat akhir tahun, ketika ada stok barang yang masih melimpah dan tahun sudah mau berganti, maka di sini akan diadakan obral besar-besaran, promosi besar-besaran. Karena di situ diharapkan akan terjadi percepatan pembelian. Oke. Kemudian yang ketiga, membangun loyalitas, bahwa tujuan promosi ini tidak hanya untuk meningkatkan penjualan produk, tetapi juga membangun loyalitas dari para konsumen. Hal ini dilakukan untuk menjaring konsumen yang pada awalnya dia coba-coba, yang kemudian akan menjadi pelanggan tetap atau pelanggan setia. Kemudian, langkah-langkah menentukan media promosi. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menentukan media promosi adalah yang pertama, menentukan target yang ingin dituju. Jadi di sini targetnya itu siapa? Anak-anak, dewasa, masyarakat kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Di situ kita tentukan targetnya dulu. Langkah yang kedua, mengetahui bagaimana karakter target konsumen Anda. Jadi di sini kita harus mengetahui karakter dari masing-masing konsumen yang kita tuju. Misalnya konsumen yang kita tuju itu anak-anak, karakter anak-anak itu bagaimana? Atau misalnya yang kita tuju adalah masyarakat pedesaan, karakternya bagaimana? Nah itu. Kemudian yang ketiga, buat konsep promosi. Promosinya model bagaimana yang akan kita buat, dikonsep dulu. Setelah itu, sertakan kelebihan produk yang dapat membedakan dengan produk yang lain. Kita munculkan keunggulan dari produk kita, supaya ada beda dengan produk toko sebelah. Yang kelima, buatlah program promosi yang menarik. Jadi kalau kita ingin membuat promosi, jangan membuat promosi yang biasa-biasa saja. Carilah promosi yang menarik yang begitu orang mendengar atau begitu orang melihatnya, mereka akan langsung tertarik. Yang keenam, melakukan promosi offline. Promosi offline ini berarti dari kita. Yang ketujuh, melakukan promosi online. Promosi online ini nanti kita bisa melalui media sosial, media surat kabar, dan media lain yang tidak secara langsung kita publikasikan. Kemudian, promosi online itu bisa kita lakukan juga dengan digital marketing. Yang kedelapan, memberikan free sample. Nah, ketika dalam melakukan promosi untuk melihat seberapa banyak orang tertarik dengan produk kita coba kita memberikan free sample dulu. Jadi orang pertama kali akan mengenal produk kita itu dari free sample, karena biasanya orang-orang itu kan rata-rata kalau disuruh membeli barang yang baru itu agak ragu-ragu. Jadi kita berikan free sample dulu untuk mengetahui sejauh mana ketertarikan mereka. Kemudian yang kesembilan, aktif menjadi peserta pameran. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk menentukan media promosi. Jadi dengan pameran itu kita juga akan menjaring masyarakat, kita akan menjaring konsumen juga. Nah, yang ke-10, gunakan data konsumen untuk promosi. Jadi data-data konsumen yang kita peroleh dari tadi free sample, kemudian dari pameran-pameran yang data-data pengunjung yang mengunjungi tempat kita, itu nanti kita bisa gunakan sebagai data. Kemudian kita akan membahas tentang jenis media dan bentuk promosi. Memperkenalkan sebuah produk menjadi sebuah brand yang dikenal oleh khalayak luas tidaklah mudah. Diperlukan sebuah strategi. Promosi adalah media yang paling tepat untuk membuat suksesnya penjualan. Tidak ada promosi, produsen tidak mungkin mengenal brand dan produk yang akan dipasarkan.
Jenis-jenis media promosi. Jadi jenis media promosi itu ada beberapa, ada 5 di sini, ya. Yang pertama adalah surat kabar, yang kedua majalah, yang ketiga televisi, yang keempat radio, kemudian yang kelima adalah media sosial. Nah, kemudian masing-masing dari jenis media ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau surat kabar, kelebihannya yaitu dia relatif tidak mahal dan dapat dinikmati lebih lama. Yang kedua, kekurangannya mudah diabaikan dan cepat basi. Untuk majalah, kelebihannya dapat dinikmati lebih lama, pembaca lebih selektif, dan dapat menampilkan gambar yang menarik. Kekurangannya biayanya relatif tinggi dan fleksibilitasnya rendah. Media televisi, kelebihannya dapat dinikmati oleh siapa saja, waktu dan acaranya pasti, serta dapat memberikan kombinasi antara suara dan gambar. Kekurangannya biayanya relatif lebih tinggi dan kurang fleksibel. Untuk radio, kelebihannya dapat dinikmati oleh siapa saja dan biayanya relatif rendah. Kekurangannya waktu terbatas dan tidak kelihatan gambarnya. Kemudian yang kelima, media sosial. Jadi media sosial ini kelebihannya adalah dapat dinikmati oleh siapa saja, pada waktu kapanpun, dan biayanya juga relatif lebih rendah. Untuk kekurangannya di media sosial ini, biayanya relatif mahal kalau tidak bisa mengontrolnya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk promosi. Jadi membuat sebuah bisnis yang sukses itu harus efektif, efisien, dan tumbuh. Setiap bisnis perlu bertumbuh dan berkembang, dan semuanya itu diperlukan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan media promosi yang tepat. Nah, beberapa media promosi yang sering kita gunakan adalah yang pertama, periklanan, promosi penjualan, penjualan tatap muka, publisitas, dan negosiasi. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Bentuk promosi yang pertama adalah periklanan. Periklanan adalah suatu bentuk penyajian promosi barang dan jasa yang dibiayai oleh sponsor tertentu dan bersifat non-personal. Media yang sering digunakan untuk periklanan ini adalah radio, televisi, majalah, surat kabar, dan billboard, media sosial. Kemudian fungsi dari iklan adalah sebagai berikut. Yang pertama, informatif, yaitu menginformasikan kepada khalayak mengenai suatu produk. Persuading, yaitu mempengaruhi khalayak untuk membeli. Reminding, yaitu menyegarkan informasi yang sudah diterima oleh khalayak. Entertainment, yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan sewaktu khalayak menerima dan mencerna informasi. Dan yang terakhir adalah membentuk nama baik perusahaan atau good name. Langkah-langkah dalam menyusun periklanan agar lebih efektif dan efisien, di antaranya adalah 1. Menetapkan tujuan dan maksud. Yang kedua, menentukan sasaran konsumen yang menggunakan produk yang diiklankan. Yang ketiga, mempersiapkan penyajian advertensi antara lain bahasa, gambar, dan layout. Yang keempat, memilih media yang tepat yang akan digunakan. Yang kelima, menyediakan biaya tentunya. Dan kemudian melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaannya. Demikian itu adalah tentang periklanan. Bentuk promosi yang kedua adalah penjualan personal atau biasa disebut personal selling. Personal selling ini adalah sistem promosi yang dilakukan dengan tatap muka secara lisan. Jadi di sini terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli yang diharapkan kemudian terjadi transaksi jual beli. Cara yang dapat digunakan untuk menggait konsumen dengan metode penjualan personal atau personal selling ini adalah yang pertama, kita jelaskan manfaat produknya. Manfaat produknya apa? Kita jelaskan kepada konsumen. Kemudian mendemonstrasikan produk. Misalnya produk itu mempunyai kegunaan dan manfaat, maka kita demonstrasikan di depan para konsumen.
Inisiasi pembicaraan, jadi pembicaraan kita mengarah pada produk, yang mengarah pada rayuan untuk membeli produk. Bertindak seperti konsultan, jadi di sini ketika ada konsumen yang bertanya, kita harus dapat memberikan jawaban, menjelaskan tentang produknya. Jadi pembeli di sini akan berkonsultasi kepada kita sebagai penjual. Tunjukkan kepuasan pelanggan lainnya. Jadi di sini ketika kita menggait para konsumen, maka kita harus menjelaskan bahwa sebelum-sebelumnya sudah ada konsumen yang puas dengan produk yang kita miliki. Kemudian yang terakhir, gunakan cerita. Jadi di sini kita lebih banyak bercerita kepada para konsumen untuk mempengaruhi pikiran dari konsumen tersebut agar dia bisa membeli barang kita. Kemudian, apakah langkah-langkah dari personal selling tersebut? Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menjalankan bentuk promosi personal selling, yang pertama adalah mencari calon pembeli. Yang kedua, pendekatan dengan pembeli, kita berikan pendahuluan. Pendahuluan di sini isinya adalah menjelaskan tentang manfaat produk, kegunaan produk, keunggulan dari produk. Nah, kemudian yang ketiga, pendekatan atau approach. Jadi di sini kita melakukan pendekatan, kita menggiring konsumen untuk membeli produk kita. Itu adalah sistem personal selling. Oke. Selanjutnya, bentuk promosi yang ketiga adalah promosi penjualan. Jadi kegiatan pemasaran yang mendorong efektivitas pembelian konsumen dan pedagang dengan menggunakan alat-alat yang dibuat untuk peragaan atau demonstrasi, atau yang kita sering buat di sini adalah dalam bentuk pameran. Bagaimana langkah-langkah untuk membuat promosi penjualan? Jadi langkah-langkah untuk membuat promosi penjualan itu adalah yang pertama, menentukan tujuan promosi. Yang kedua, menyeleksi alat-alat promosi penjualan. Jadi alat-alat yang kita perlukan, alat-alat yang membuat menarik itu kita pilih. Kemudian menyusun program promosi penjualan. Yang keempat, melaksanakan pengujian. Yang kelima, melaksanakan dan mengendalikan program promosi penjualan. Kemudian mengevaluasi hasil promosi penjualan. Alat-alat yang ada di dalam promosi penjualan, misalnya di sini adalah sampling, sampel atau contohnya, yaitu diberikan produk gratis, free kepada konsumen. Yang diharapkan bahwa konsumen tadi ketika kita beri produk yang gratis itu akan menyukai, kemudian dia akan melakukan pembelian ulang. Yang kedua, kupon atau voucher, yaitu memberikan sertifikat hak potongan kepada pemegangnya sehingga dapat menghemat pembelian produk. Jadi diharapkan kalau ada voucher ini, maka konsumen akan tertarik karena dia mendapatkan misalnya 30% dari harga, 50% dari harga, atau dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, premi. Barang yang ditawarkan sangat rendah, bahkan bisa menjadi gratis sebagai insentif pada orang yang membeli produk. Contoh lain adalah paket harga, yaitu produk yang membuat harga lebih rendah daripada harga yang biasa. Tawaran uang kembali, yaitu tawaran pengembalian uang ketika terjadi ketidaksesuaian produk dengan harga atau terjadi kerusakan produk yang dibeli dengan perjanjian. Selanjutnya, promosi dagang, yaitu penawaran potongan harga setiap pembelian pada jangka waktu tertentu. Misalnya, melakukan promosi pada setiap hari Jumat, atau melakukan promosi pada setiap jam-jam tertentu. Kemudian selanjutnya, pemajangan di tempat penjualan. Jadi, kita buat display. Jadi, kalau kita displaykan, maka konsumen akan bisa melihat produk yang kita tawarkan. Pameran dagang. Di pameran dagang ini, kita harapkan bahwa para pengunjung dari pameran itu akan tertarik untuk melihat produk kita. Atau mereka yang belum sebelumnya tidak mengenal produk kita, mereka akan tahu tentang produk kita.
Selanjutnya adalah kontes. Kontes yaitu mengundang konsumen untuk ikut perlombaan dengan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan produk kita. Misalnya melakukan foto dengan produk yang kita punyai. Undian yaitu konsumen diajak mengumpulkan label yang memuat nama produk atau perusahaan untuk diundi dan mendapatkan hadiah. Bentuk promosi selanjutnya adalah publisitas. Publisitas adalah suatu upaya dalam meningkatkan kesadaran dari individu, layanan atau produk agar bisa diperhatikan oleh publik. Beberapa jenis dari publisitas antara lain press release, media sosial, product placement, dan melakukan partnership. Oke. Jadi press release ini adalah siaran pers, adalah cara termudah untuk melakukan sebuah publisitas. Perusahaan bisa mengirimkan suatu press release yang isinya suatu rilisan resmi tentang suatu produk atau dengan melakukan event-event tertentu. Yang kedua adalah media sosial. Selain dengan membuat siaran pers, publisitas juga bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial. Ini yang sudah sering kita lakukan dan banyak sekali tempat yang tepat untuk mengenalkan sebuah produk ke masyarakat. Jadi misalnya melalui Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, hingga ke TikTok. Nah. Yang ketiga, product placement. Product placement ini bisa Anda jadikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada produk Anda. Misalnya dengan cara mengirimkan pada blogger, influencer, atau media lain agar bisa segera di-review. Ini bisa dilakukan secara gratis. Dan nanti publik akan lebih mudah dan percaya pada produk apabila telah direview oleh seseorang yang sudah dikenalnya. Yang keempat, melakukan partnership. Dengan melakukan partnership bersama brand lain, maka akan memungkinkan bahwa produk ini akan semakin dikenal oleh audiens secara luas. Cara seperti ini memungkinkan suatu produk untuk bisa dikenal secara lebih luas oleh masyarakat ramai. Bagaimana langkah-langkah publisitas? Yang pertama adalah menetapkan tujuan publikasi, kemudian membuat perencanaan publikasi, pelaksanaan rencana publikasi, dan mengevaluasi hasil dari publikasi. Oke, kita lanjutkan kembali untuk bentuk promosi yang kelima. Bentuk promosi yang kelima ini adalah negosiasi. Jadi negosiasi ini adalah proses usaha untuk menemukan kesepakatan antara dua belah pihak yang memiliki perbedaan pendapat tentang suatu masalah. Jadi langkah-langkah dalam bernegosiasi ini adalah yang pertama mengetahui keinginan pihak lain, kemudian menjelaskan dengan baik resiko-resikonya apabila negosiasi gagal dilakukan, menawarkan saran dan langkah. Yang keempat, mewujudkan tujuan negosiasi yaitu win-win solution. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Semua bisa menerima hasil dengan baik. Setelah membahas tentang bentuk-bentuk promosi, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi promosi. Ada 5 strategi promosi terkini dengan anggaran budget yang terbatas yang dapat mendukung kegiatan marketing bisnis. Yang pertama adalah membuat toko online atau website. Nah, yang kedua, sosial media. Yang ketiga, membuat vlog. Yang keempat, membuat iklan gratis. Yang kelima, memanfaatkan iklan mobil. Pada dewasa ini, terdapat peningkatan jumlah saingan sehingga promosi harus lebih bersifat membujuk dengan menggunakan personal selling dan promosi penjualan yang diperkuat dengan periklanan dan publisitas. Berikut adalah langkah-langkah dalam strategi promosi melalui media sosial yang terbukti efektif. Yang pertama,
menetapkan tujuan promosi di media sosial. Kemudian yang kedua, mengenali target audiens. Yang ketiga, menganalisa kompetensi, mengevaluasi akun media sosial, meningkatkan profil sosial media, membuat konten yang luar biasa, menguji dan mengevaluasi strategi promosi melalui sosial media. Baiklah anak-anak, demikian tadi adalah hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi promosi. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi untuk pembelajaran berikutnya dengan materi yang baru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.